Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Belum puas ya tuduhan-tuduhan ke Pak JK soal penistaan agama, demo besar-besaran begitu untuk menuntut kalagru begitu kan ya. Terus kemudian gagal total juga pelaporan terhadap Pak JK soal penistaan agama dan sekarang muncul begitu kan ya. Kalau kemarin kan kader-kadernya dan sekarang ya pemimpinnya muncul begitu kan untuk memainkan isu-isu soal agama ini. Apa yang disampaikan Pak JK digoreng lagi begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Ya kapan mengapa saya mengatakan bahwa PSI itu akan susah untuk masuk Senayan? Karena selalu memainkan isu-isu seperti ini. Di era Anies Baswedan dulu dikritik habis-habisan begitu kan, ya. Soal isu-isu agama kepada Anies Baswedan begitu. Dan sekarang kepada Pak JK. Ngapain ngurusi itu? Anda kan komisaris sebenarnya begitu, sudah dapat di situ begitu. Nah, mungkin Prabowo kecolongan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Grace Natali begitu soal pernyataan potongan video Pak JK soal Syahid ya saat ceramah di UGM ya, seperti ini. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Kan? Ini kalau tidak nonton secara utuh, saya yakin Grace ini akan nonton secara utuh begitu. Tapi kan masih memainkan isu-isu seperti ini kan. Seolah-olah memperkuat apa yang kemudian ya diucapkan oleh Pak JK. Lalu kemudian seolah-olah begitu kan pernyataan Pak JK ini bahwa dalam agama siapapun begitu kan ketika membunuh orang mati syahid. Padahal dia tidak menjelaskan seutuhnya sampai ke belakang. Ini kan Pak JK kan membicarakan soal Ambon. Coba kita lihat di detik berapa, di menit berapa begitu kan ya. Cerita-cerita itu jangan hanya gamblang ya untuk menjelaskan kepada publik seolah-olah Pak JK itu adalah penistaan agama. Ini kan kurang puas apa tuduhan-tuduhan? Tuduhan pelaporan ya yang kemudian ke polisi buang-buang waktu gagal total. Demo Pak JK ya JK Group begitu kan ya juga gagal total. Isu penistaan agama juga gagal total. Dan sekarang justru para pemuka-pemuka PSI yang kemudian turun tangan. Apakah ini gagal juga begitu? Sangat disayangkan. Kaisang ini pasti malu lah begitu kan ya. Masa sekelas Grace Natali begitu kan ngurusi soal-soal seperti ini. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ngejeru ini. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Nah, kan? Ya, rawan dipelintir. Yang justru dipelintir itu adalah banyak begitu kan? Ya, narasi-narasi seperti itu. Yang justru mempelintir video-video seperti itu siapa begitu kan? Ya. Yang melaporkan kader PSI. Ini kan blunder juga pernyataannya begitu. Aduh. Gimana? Ya, pikiran secara rasionalitasnya di mana begitu kan? Ada PSI. Coba kita tonton lagi ya. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Nah, yang membangun polarisasi justru siapa begitu? Ketika Anies Baswedan memimpin, yang membangun polarisasi, kritikan kepada Anies Baswedan siapa? Yang getol sekali kritik itu adalah PSI pada waktu itu. Ya, yang melaporkan Pak JK itu kader PSI.
yang membuat video kemudian heboh kegaduhan begitu kan ya. Terus kemudian yang saya lihat di situ adalah pernyataan dari Adi Armando. Ini kan semua kader PSI begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa PSI kalau kita tarik benangnya begitu sulit untuk masuk parlemen. Karena masalah hal-hal seperti ini begitu diungkit lagi. Padahal para pendeta, banyak tokoh-tokoh pemuka agama begitu kan ya yang berkumpul menemui Pak JK ya bahwa pernyataan Pak JK itu tidak sama sekali menyinggung begitu kan ya. Dia menceritakan di Poso dan sebagainya. Dan itu tidak ada penistaan agama dan itu dilakukan oleh para pendeta-pendeta ya yang menemui Pak JK beberapa hari yang lalu begitu kan. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali begitu ketika ini berbicara soal soal Pak JK begitu kan. Justru banyak kader-kader PSI yang kemudian ya yang melaporkan Pak JK. Ini ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya di situ, Bos. Aduh, makanya mengapa PSI ini akan sulit masuk di Senayan, masuk di parlemen di tahun 2029. Suara terbesar ya semua umat Islam dan mereka buat marah ya sekarang ini umat Islam. Ya karena apa? Karena dianggap memfitnah Pak JK begitu kan. Ya dan jelas di situ adalah ketua umum DMI begitu. Ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini akan terus dibicarakan begitu kan. Apalagi soal Kaisang sekarang. Posisi Kaisang sudah mencitrakan bagaimana PSI masuk pesantren. Ya safari Ramadan sana sini begitu kan. Ini sudah kandas. Kenapa? Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu akhirnya partai Kaisang dengan Ahmad Ali ini begitu kan ya keinginan Ahmad Ali dan Kaisang ini kan diterima di kalangan masyarakat. Justru para kader-kadernya membuat ulah sendiri. Ya ngapain kita percaya itu? Dianggap bahwa Pak JK itu adalah terlalu emosional ya. Ini kan mereka yang kemudian bersuara lantang seperti itu begitu. Makanya kalau PSI ingin masuk di parlemen ya kita lihat saja realitasnya. Biarlah masyarakat percaya begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya seperti ini mana bisa. Coba kita baca komentar-komentar netizen. Nih salah satunya. Mereka yang kenceng menyerang Anies Baswedan memainkan politisasi agama. Ternyata mereka yang lakukan. Itulah Ternmul dan PSI. Ini salah satu komentar dari orang begitu ya. Ini salah satu pimpinannya ya Dedi Nur PSI. Dan mirisnya po, ya dia ternyata mungkin komisaris BUMN. Apa dia digaji rakyat untuk memecah belah umat beragama? Ini pertanyaan begitu kan ya. Justru komentar netizen banyak begitu kan. Kader PSI itu apa ini gimana? Parah banget partai ini. Salah satu komentar netizen juga begitu kan. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Justru memang Grace dari dulu begitu kritiknya kepada Anies Baswedan dimainkan soal isu agama sana sini begitu kan. Makanya partai PSI tidak lolos-lolos seperti itu ya karena apa? Karena sering mengkritik memainkan soal isu-isu agama dan sebagainya begitu. Nah, dulu kan mengkritik Presiden Prabowo Subianto begitu sampai-sampai dikasih penghargaan. Semoga aja Prabowo nonton. ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap. Banyak kritikan-kritikan dari netizen hari ini ya. Coba kita baca ini kritikannya. Pak Prabowo ini pendukung dan membantu Bapak di BUMN. Sudah jelas memecah belah rakyat diksinya. Sebenarnya apa gunanya komisaris dari kalangan tidak berguna? Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Makanya yang saya katakan ya, kalau ingin lolos di parlemen, gak usah memainkan isu-isu agama seperti ini. Karena masyarakat Indonesia saat ini tuh sangat cerdas begitu. Sangat-sangat cerdas. Memainkan hal seperti ini kan, tuduhan seperti ini kan ingin memperkuat bahwa Pak JK itu penista agama begitu. Karena kan orang akan melihat endingnya begitu kan, diksinya begitu kan. Jadi biar orang itu yakin ya bahwa dianggap menista agama, muncullah narasi-narasi seperti ini. Mudah dipelintir, mudah di ini, mudah di itu dan sebagainya begitu. Diperkuat dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Padahal masyarakat Indonesia tidak ada yang percaya kecuali para termul-termul itu. Aduh. Apalagi yang yang diisukan mau memainkan isu lagi begitu kan. Saya yakin bahwa para termol itu sakit hati sebenarnya. Ya kenapa? Karena Pak JK itu mengomentari begitu kan soal desakan ya ijazah Jokowi harus ditunjukkan kepada publik.
Karena begitu banyak sudah ada perpecahan sana sini begitu di kalangan publik soal dugaan ijazah palsu ini. Jadi saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya kepada dari Pak JK begitu kan ya. Tapi para termol-termol itu kan terus menyerang sana sini begitu. Tapi kan tahu begitu kan ya. Artinya Pak JK itu pasti tahu bagaimana karena ini sudah dilaporkan begitu kan ya, akan mengejar siapa pengedit pertama video itu begitu. Saya yakin bukan di kalangan orang-orang yang pro terhadap Pak JK, tidak ada, saya kira tidak ada. Pasti orang-orang yang kontra begitu kan. Ya pasti termol. Ya siapa lagi begitu kan yang mengedit itu. Aduh, ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.